guys, balik lagi sama aku Galina Mahasiswa Widodo di channel buat ngumpulin tugasku. Ya sebelumnya aku mau ngucapin buat para kaum muslimin yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ya. Terus selanjutnya aku mau ngejelasin tentang Q atau biasanya tulisannya itu QW itu. Nah itu tuh kalau di pemrograman itu, kalau dalam C++ adalah struktur data antrian yang mengikuti prinsip FIFO, yaitu first in first out. Nah yang berarti elemen yang pertama kali dimasukkan itu akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Nah, Q ini biasanya berguna untuk berbagai kasus seperti simulasi antrian, penjadwalan tugas, pengelolaan proses, dan struktur data BFS atau Breadth First Search dalam graf. Karakteristik Q ini yang pertama itu ada FIFO, kayak yang tadi dibilang, first in first out. Yang kedua, operasi ini dilakukan pada dua ujung, jadi ada NQ atau menambah elemen di belakang, ada DQ untuk menghapus elemen di depan. Nah, yang ketiga bisa diimplementasikan dengan array atau linked list. Yang keempat memiliki dua pointer utama, yaitu front yang menunjuk ke elemen pertama dan rear yang menunjuk ke elemen terakhir. Nah, operasi utama dalam Q itu ada 5. Jadi yang pertama itu ada NQ untuk menambahin elemen ke belakang Q, terus ada DQ untuk menghapus elemen dari depan Q, ada front untuk melihat elemen di depan Q, ada isEmpty untuk mengecek apakah Q kosong, ada isFull untuk mengecek apakah Q penuh. Buat yang ngecek apakah Q penuh itu biasanya dilakuin di array. Gimana sih Q itu direpresentasikan di dalam memori? Nah, Q dapat direpresentasikan dalam dua cara. Yang pertama itu ada pakai array, jadi dia pakai static Q sama kayak stack yang kemarin. Nah, kalau pakai array itu dia memiliki ukuran tetap, tapi kalau penuh dia tuh nggak bisa nambah elemen lagi gitu loh. Terus yang kedua ini ada linked list sama kayak kemarin yang di stack juga. Dia itu dynamic queue. Dia bisa tumbuh secara dinamis sesuai kebutuhan, gak kayak array gitu. Terus tidak ada batasan ukuran kecuali memori komputer. Nah, selain Q, di C++ juga punya Q variasi lain, yaitu priority underscore Q, yang artinya itu antrian dengan prioritas. Jadi elemen terbesar selalu keluar terlebih dahulu. Sekarang kita langsung aja yuk ke tugasnya. Nah, di sini tuh aku udah buat menu Q yang pakai array. Nah, di sini udah aku masukin include ice cream, terus define max ini biasa dipakainya buat array-nya aja. Ini kalau mau diganti limit maksimalnya ini bisa diganti nih jadi 100 misalnya. Nah, nanti ini limitnya itu bakal berubah jadi 100, terus kalau diganti aku gak balikin lagi ke 5, nanti dia bakal balik ke 5. Terus ini kelas Q-nya, ini kelas privatnya, buat yaitu yang kemarin sama kayak di stack, tapi ini Q ya agak mirip-mirip dikit lah. Terus ini integer array-nya buat yang maksa di ngebaca library-nya. Terus ini in front rear, yang ini kelas bagian publiknya. Ini kelas bagian publiknya ya. Terus ini ada Q-nya front -1, terus rear-nya -1. Terus ini buat ngecek kalau misalnya dia itu full karena ini array. Terus ini buat ngecek kalau dia itu kosong. Terus ini ada fungsi enqueue-nya itu tadi buat yang buat ngetambahin ke dalam Q. Terus ini ada DQ
yang buat ngehapus tadi. Terus ini ada front element yang buat ngecek elemen depan. Terus ini ada display buat yang nampilin isi queue-nya. Terus ini ada display menu, ini menunya ya. Terus oh iya, display menunya ini aku masukin sini aja soalnya aku sekalian nyoba-nyoba juga. Terus ini mainnya di sini itu tinggal ngemanggil setiap fungsinya. Ini Q soalnya kita pakai QW itu. Nah, terus kemarin kan kita pakainya S, itu tuh karena kemarin kita pakai stack. Terus ini jadi Q soalnya kita pakainya Q yuk. Pakai Q maksudnya. Terus kan di sini kan ada choice kan buat yang menunya biasa kayak biasa aku pakai switch case. Terus ini setiap fungsinya switch case yang pertama itu isinya ada fungsi elemen, nanti dipanggil nanti kita bisa masukin elemen kayak misalkan tadi kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, kita bisa pilih nomor 1, nanti dia bakal bakal ngarahin ke tambah elemen gitu. Terus ini oh enggak deh, yang K1 ini buat nih yang menu nomor 1 buat tambah elemen. Nanti kita tinggal masukin elemennya kayak angka 1, 2, 3 atau berapa gitu terserah. Terus nanti dia bakal masuk ke daftar CQ-nya itu. Terus ini DQ-nya ini buat ngehapus, nanti dia ngehapus paling depan. Enggak, yang paling pertama dimasukin tadi. Terus ini front element. Habis itu ini tuh buat ngenampilin si list queue-nya itu, jadi nanti angkanya bisa ditampilin kayak udah berapa aja yang dimasukin gitu, atau yang atau yang udah dihapus tuh angka berapa gitu. Nah, ini tuh display itu buat nampilin front element tuh buat nampilin angka depannya doang. Terus kalau display ini buat nampilin semua angkanya gitu. Terus ini keluar dari program. Ini kalau pilihan tidak valid. Nah, sekarang kita coba ke running aja ya. Nah, sekarang kita ini coba running ya. Nah, bisa kan? Nah, di sini tuh udah ada listnya. Masukin ya NQ. Ini aku masukin 10. Nah, udah ditambahin, terus aku masukin lagi angka 7. Tambahin juga, masukin lagi angka 11. Dan ditambahin, masukin lagi angka 9. Dan ditambahin, masukin lagi angka 5. Dan ditambahin juga, masukin lagi angka 4. Nah, ini tuh kue penuh karena kan tadi kan aku cuman masukin max-nya itu di library-nya itu cuma sampai 5. Jadi ininya penuh gitu. Nah, sekarang kita lihat, kita display. Ini kan ada 10, 7, 11, 9, 5 sama kayak tadi ya. Ini 10, 7, 11, 9 sama 5. Nah, habis itu kita coba dekue. Ini elemen 10 telah dihapus, jadinya kita coba lihat lagi, cek lagi. Nah, bener kan 10-nya udah nggak ada. Terus kita coba lihat elemen depannya 3 ya. Itu harusnya nggak kehapus, cuman kelihat doang. Elemen depannya 7, jadi kita lihat lagi displaynya. Nah, bener kan 7-nya masih ada di sini. Nah, ini deh. Selanjutnya kita tinggal keluar. Nah, udah keluar program. Selanjutnya kita bakal lihat ke menu queue yang ini, link list. Nah, sekarang kita bakal nyoba menu queue yang link list.
Sini aku udah buat ininya, kodenya. Ini ada IOStream, terus ini ada kelas Note karena pakai link list. Ini publiknya, terus ini kan ada integer data, terus Note next gitu. Note bintang next, terus ini Note ijazah value. Terus ini ada kelas Q-nya. Isinya itu nanti ada private buat note front sama note rear-nya. Terus ini di public-nya itu ada Q-nya. Ini buat Q front-nya sama dengan 0, terus rear-nya juga sama dengan 0. Terus ini bool is empty. Nah, di sini itu nggak ada yang namanya buat ngecek full atau enggak karena kan pakai link list. Terus makanya dia cuman ada buat ngecek apakah kosong atau enggak. Terus ini buat NQ-nya yang buat nambahin ke dalam Q-nya. Terus ini DQ-nya buat ngehapus dari Q-nya. Terus ini front elemen buat ngecek elemen depan mana, elemen depannya itu apa. Terus ini buat displaynya, buat ngenampilin apa isi Q-nya. Terus yang ini display menunya, yang buat menunya. Nah, di in main-nya ini ada buat memanggil setiap fungsinya aja. Terus sini ada aku pakai while sama switch case. Terus yang ini display menu ini buat masukin menu apa manggil fungsi menunya ke sini. Terus nanti kita pilih menunya. Nah, yang di sini di case pertamanya ini ada masukkan elemen. Jadi kita bisa masukin elemen sama kayak di array tadi. Kita tinggal masukin aja mau angka berapa aja terserah. Terus ini buat ngapus elemennya, ini from elemen buat nunjukin elemen depannya. Terus ini Q display buat nampilin displaynya. Terus ini buat keluar program. Terus ini kalau misalkan pilihannya tidak valid. Lanjut aja kita ke runningnya. Nah, di sini kita bakal langsung running ya, ini coba running. Nah, di sini tuh langsung masuk aja NQ-nya, masukkan elemen 9 ya. Terus kita masukin lagi 11. Masukin lagi 4, masukin lagi 3, masukin lagi 6, masukin lagi 12. Nah, ini coba kita lihat dulu ada berapa elemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini udah bisa 6 nih soalnya link list itu fleksibel, dia nggak ada limitnya, nggak kayak array. Terus kita coba DQ, hapus elemen. Nah, 9 sudah dihapus dari Q karena tadi kan kita masukin 9 pertama kan. Nah, terus kita lihat displaynya. Ini 11 kan, 11, 4, 3, 6, 12. Ya kan, 11, 4, 3, 6, 12. Nah, terus kita coba frontnya, lihat elemen depan. Ini ada 11, bener kan? Terus kita lihat lagi displaynya. Nah, 11-nya nggak kehapus ya, masih di sini. Udah deh, kita keluar. Terus makasih guys yang buat udah nonton sampai sini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.